Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Yang terhormat Bapak Suhadi selaku Kepala Sekolah SDN Gombek, senior saya. Yang kami hormati Bapak Rahmat selaku rekan kerja Bapak Kulon ya. Bapak Ibu guru yang hebat, puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa menunjukkan pengabdian kita kepadanya selaku makhluk. Hari ini kita melaksanakan kegiatan observasi kinerja kepala sekolah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kehadiran kami di sini, saya bersama Pak Rahmat dalam rangka menjalankan tugas sebagai tim pengelolaan kinerja pegawai untuk mengobservasi kepala sekolah dalam rangka menyajikan RHK yang disusun, yang dipilih di BNN melalui paparan yang akan disajikan hari ini. Saat observasi kinerja begini tidak ada penilaian, hanya mencatat perilaku-perilaku spesifik yang ditampilkan. Perilaku yang dianjurkan apakah sudah tampak semua, perilaku yang dihindari apakah tidak ada yang tampak dan seterusnya, sehingga di akhir observasi nanti ada rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil observasi. Itu nanti yang ditindaklanjuti, upaya tindak lanjut dilakukan selama kurun waktu penilaian, sehingga pada akhir Desember nanti baru dilakukan penilaian kinerja kepala sekolah. Tadi saiki PKKS sing simpel kaya ngene iki. Gak nyiapno dokumen sing akeh sak tumpuk ngene kok Pak Adi ya. Sekarang disederhanakan. Ketika disederhanakan begini, ngene iki yo akeh sing gak bersyukur. Ana sing ogah dinilai kinerja dengan cara yang mudah seperti ini, kok ana sing wegah, aneh. Sakjane iki disederhanakan, mau ditunggangi pengawas ngene tok, observasi, terus nanti di akhir periode baru dilakukan penilaian. Daripada kalau dulu menyiapkan dokumen Masya Allah sampai lembur-lembur, sampai atusan dicowet jejer-jejer ngoten ya. Tapi gak ono artine, karena apa? Dokumen yang disiapkan itu tidak bersumber dari implementasi pelaksanaan hasil pendidikan pembelajaran di sekolah, tapi Ramban Rono malah dibentuk tim menyiapkan dokumen. Nah saya ini wis gak usah disiapno tim ngono, kepala sekolah ijene wis tatas, nek gawe PowerPoint menyiapkan paparan terus nanti dipaparkan. Nah intinya observasi begini ini, kami hadir bersama Pak Rahmat ini hanya mensupport agar satuan pendidikan personalia-personalianya ini mampu berkembang, mampu merefleksi diri, menumbuhkan budaya reflektif. Kapan sudah tumbuh budaya reflektif, insya Allah kemajuan pendidikan semakin hari semakin bagus. Selama ini tidak ada, belum berkembang budaya reflektif. Guru ngajar di setiap kelas, ada tantangan apapun dirasakan sendiri. Sakniki mboten dicurhatno, tantangan di setiap kelas dicurhatno, terus dirundingno bareng,
dicari jalan keluarnya, sehingga gak ono guru stres. Karena apa? Tantangan-tantangan dari kelas ini semakin berat, tantangannya semakin dicurhatkan, terus dipikirno bareng-bareng, ada jalan keluar, sehingga semakin hari semakin bagus. Coro agama namine muhasabah, ya, gerayai kekurangane dhewe-dhewe terus dicurhatno, ditanggung bersama untuk mencarikan solusi atau jalan keluar terbaik. Ngoten. Dan alhamdulillah selama perjalanan kami berdua mendampingi sekolah untuk melakukan observasi ini, jika dibandingkan dengan tahun kemarin, hari ini di akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang luar biasa. Kapan biyen iku kepala sekolah ya opo sih observasi itu, sekarang sudah bisa berdiri sendiri langsung. Wah, pinter-pinter. Hanya karena ini dalam taraf belajar, kapan wis pinter merefleksi diri, menumbuhkan budaya reflektif di satuan pendidikan, budaya koyo ngene iki apike ojo sampai berhenti hanya dalam kepentingan observasi kinerja kepala sekolah saja, tetapi terus dikembangkan pada saat mengalami tantangan-tantangan. Nanti kumpul seperti ini, ayo dikembangkan siklus inquiry komunitas belajar. Jadi ono komunitas belajar di satuan pendidikan ini digawe menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran yang langsung dampaknya nanti kepada peserta didik. Potensi peserta didik selalu dapat ditingkatkan. Ngaten. Ya. Jadi ini dibudayakan Pak Adi. Iki kan talak belajar. Tahu apa semester wingi guru ngerti arahe, diarahno karo pengawase sampai apa di setting sampai di pengawase iku iya menyutradarai. Saking kepingine kepala sekolah bener-bener iso melaksanakan observasi kinerja, disutradarai. Engko kudu ngene, kaya arek cilik ngono kok, gampangane dituduhno. Nah, sekarang sudah mulai dilepas pelan-pelan. Nah, harapannya ke depan menjadi lebih baik, nanti dampaknya langsung dirasakan oleh peserta didik. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan, cukup itu. Selanjutnya nanti disambung oleh Pak Hadi untuk memaparkan RHK-nya, memandu perencanaan pembelajaran. Karena setelah ini sudah ditunggu di kegiatan lain, rapat kerja BUKK. Sementara itu dari kami berdua, saya dan Pak Rahmat, selanjutnya disambung oleh Pak Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Pak Ali dan Pak Rahmat selaku pengawas sekolah Kecamatan Mojowarno, Bapak Ibu guru SD Unggone yang saya hormati, pertama dan utama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat berupa kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang komputer SD Unggone dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah tahun 2024. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan ajaran kepada kita semuanya berupa ad-dinul Islam. Sebelumnya kami nanti memohon maaf Pak Rahmat dan Pak Ali barangkali
dalam pemaparan materi nanti banyak kekurangan-kekurangannya. Bapak Ibu, saya berdiri nggih. Rencana hasil kerja yang saya rencanakan adalah memandu perencanaan pembelajaran dengan indikator tingkat upaya memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Mohon maaf Pak Ali, hari ini Pak Guru dan Bu Guru SD Inggone ada yang beberapa pamit, ada yang sakit, dan ada yang kepentingan dinas keluar dalam rangka lomba dalam memperingati Hari Guru Nasional. Mengapa saya memilih RHK memandu pembelajaran? Itu ada alasan-alasannya, ada latar belakangnya. Latar belakangnya yang pertama adalah KUSP, yang kedua adalah rapor mutu pendidikan SD Inggone tahun 2024. Di dalam dokumen KUSP segala macam kegiatan tertulis di sana Bapak Ibu, baik itu harapan, baik itu tantangan, baik itu semua kegiatan, baik itu rutinitas harian, mingguan, agenda insidental, semuanya terangkum di sana. Tetapi tidak saya tampilkan di sini yang dari KUSP, saya tampilkan visi dan misi sekolah kita. Visinya adalah terwujudnya siswa beriman dan bertakwa, berprestasi, terampil dan berdaya saing. Misinya satu, mengembangkan sikap dan perilaku religius di lingkungan dalam dan luar sekolah. Maka dari itu untuk mengumandangkan visi yang pertama sudah digiatkan di sini, yaitu ekstra wajib, yaitu BTP yang diikuti oleh anak-anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Muaranya kita ke sana, muaranya kita yaitu untuk mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa, baik di lingkungan sekolah kita sendiri ataupun untuk bekal nanti setelah lulus yang menuju atau terjun ke dalam masyarakat. Kedua adalah melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan berkualitas sehingga peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik. Setiap hari sudah dibimbing, sudah didampingi Bapak Ibu dari jam 7 sampai kisaran setengah 1, dilanjut setengah 1 ke atas sholat wajib, sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan BTQ. Itu juga sama, yaitu pembimbingan yang efektif supaya berkembang secara optimal potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya mengupayakan pemanfaatan waktu belajar agar memberikan hasil yang terbaik bagi perkembangan peserta didik. Untuk visi selanjutnya adalah mengikuti, menguasai dan mengendalikan arus informasi global. Di sini kita sudah mempraktekannya, yaitu di event ABK kelas 5. Di sana anak-anak kira-kira sudah mengikuti, yaitu arus informasi global, karena dalam mengerjakan soal-soal ABK mereka sudah melek secara digital. Selanjutnya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang aman, rapi, bersih dan nyaman. Kita berupaya, kita sudah berusaha penghijauan di segala sudut sekolah itu dalam rangka pengembangan visi misi sekolah. Selanjutnya mengembangkan budaya gemar membaca
rasa ingin tahu, bertoleransi, bekerja sama, saling menghargai, disiplin, jujur, kerja keras, kreatif, dan mandiri. Semuanya sudah diaktualisasikan dalam bentuk P5. Di kita sudah melaksanakannya Pak Ali, karena kelas 1 sampai dengan kelas 6 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Latar belakang selanjutnya adalah yaitu rapor pendidikan tahun 2024. Kalau kita membuka rapor, ini nilai yang merah di tahun 2024 ini adalah kemampuan literasi anak didik kita. Walaupun skor di sana 84 baik di tahun 2024, yang ranahnya sebagian besar peserta didik telah mencapai batas minimum untuk literasi membaca. Tetapi kalau dibandingkan dengan tahun 2023 hasilnya lebih baik, yaitu 89,29. Itu nilai rapor mutu untuk literasi di tahun 2023. Sedangkan kita di tahun 2024 nilainya 85, turun sebesar 5,29. Oleh sebab itu, maka yang menjadi alasan Pak Adi memilih RHK memandu proses belajar, yaitu yang pertama tadi KUSP, yang kedua adalah literasi. Selanjutnya nanti untuk fokus perilakunya yaitu 1. Kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan pembelajaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Perilaku yang kedua adalah kepala sekolah menggunakan hasil analisis data sebagai dasar pengambilan keputusan terkait rencana pembelajaran. Untuk fokus perilaku yang ketiga adalah kepala sekolah memandu penetapan kriteria dan mekanisme monitoring pelaksanaan pembelajaran selama sepanjang semester. Itu nanti Bapak Ibu perilaku yang harus saya capai di event penilaian kinerja kepala sekolah tahun 2024 ini. Perencanaan program di satuan pendidikan. Ada rencana, ada akar masalah. Ada akar masalah, harus ada pemecahan masalah. Jadi Bapak Ibu nanti bisa berdiskusi mencari akar masalah. Akar masalahnya apa? Nanti pemecahan masalahnya bagaimana? Tetapi sebelum kita ke arah sana, kita perlu mengetahui beberapa masalah yang sering muncul dalam perencanaan program di satuan pendidikan. Yang pertama adalah SDM, sumber daya manusia. Di situ saya tulis di nomor 2, yaitu kondisi pendidik dan peserta didik yang beragam. Itu nanti masuk dalam ranah sumber daya manusia. Kurangnya pemahaman terhadap data yang terdapat dalam rapor pendidikan. Yang ketiga, kurangnya keterampilan dalam menganalisis data. Bapak Ibu yang sudah masuk dalam data dapodik dan sudah punya akun Belajar ID bisa secara mandiri melihat rapor mutu, rapor pendidikan SD kita. Jadi siapapun sudah bisa di sini yang termasuk ya semuanya sudah punya akun Belajar ID, ya berarti sudah bisa. Bapak Ibu bisa melihat rapor pendidikan di sana. Yang kedua adalah sarpras, yaitu sarana dan prasarannya, yaitu terbatasnya fasilitas yang tersedia di sekolah. Kita akan membuat perencanaan program apa, tetapi nanti barangkali sarprasnya kurang mendukung, insya Allah nanti hasilnya ya kurang maksimal. Jadi untuk yang kelima, kesulitan menentukan alokasi waktu untuk pembelajaran. Tapi ini nanti bisa kita siasati, kita tidak masalah dengan
menentukan alokasi waktu pembelajaran. Semua punya program pembelajaran apa bisa kita sisipkan di sela-sela kegiatan pembelajaran. Kita kembali lagi ke perencanaan program di satuan pendidikan. Terjadi akar masalah apa yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu bisa nanti pikirkan untuk pemecahannya bagaimana. Silahkan nanti Bapak Ibu membentuk kelompok untuk berdiskusi dan nanti sampai finalnya yaitu presentasi dari masing-masing kelompok. Untuk itu saya persilahkan Bapak Ibu untuk melakukan tahap ini, yaitu mencari akar masalah. Untuk pemecahan masalah dengan cara berdiskusi. Berikut caranya pokoknya Pak Guru bergurunya berjumlah 7 ya, saya harapkan ada 2 kelompok. Monggo saya beri waktu ini, saya kembali ke depan. Yang kita hadapi di sini dan pembukaannya, monggo. Aku terpahami biar lebih jelas deh mau ceritakan. Ini nanti kan kita berkelompok nih. Nanti kan misalnya mempermasalahkan istilahnya kita itu curhat ya Pak B tentang masalah yang ada di kelas ataupun atau yang lain. Kan seperti itu. Berarti nanti istilahnya setiap kelompok kan mungkin berbeda. Berarti kan apa kita ini satu kelompok ini mengungkapkan masalah pribadinya yang di kelas atau diskusi Pak Adi. Apa nanti diambil salah satu ya, diambil salah satu saja. Diambil salah satu saja nanti sehingga bisa dimasukkan dalam perencanaan program. Ini diambil salah satu saja di antara permasalahan yang ada di kelas, tapi semuanya boleh mengungkapkannya. Terima kasih Pak. RHK saya tadi dibuli akan masalahnya kita kaitkan dengan RHK yang saya buat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok saya tadi menanggapi tentang penurunan literasi di tahun 2023 ke 2024 ya Pak ya. Terus kemarin kan kita ada acara tentang pendidikan inklusi itu Pak. Segrabayangan itu kan siswa yang berkebutuhan khusus kan tidak diikutkan. Ya, di tahun 2023 hasil rapor 2024 itu kan dari ANBK 2023 gitu. Mungkin itu dari buat salah satu ada beberapa siswa yang termasuk ABK, anak berkebutuhan khusus, lambat belajar, dan itu kita ikutan ABK. Seperti Satria, jadi sama Kala. Sekarang yang duduk di kelas 6 kan tahun kemarin dia ikut ABK, hasilnya di tahun 2024 ini kan menurut saya itu Pak. Sampun dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Bu Tanti. Sekarang kelompoknya Bu Widya, silakan akar masalahnya apa, terus pemecahannya bagaimana, begitu.
jenengan kita visi. Ini juga perhati dengarkan dulu. Ini saya menyampaikan di situ dituliskan visi misi SD Gembole. Karena kan visi misi ini juga nanti akan berhubungan dengan pemilihan rapor mutu, Pak. Jadi kalau memang di situ literasinya itu kurang, otomatis di misinya itu perlu ada penambahan program untuk mewujudkan visi. Di sini visi terwujudnya siswa berintak, berprestasi, terampil dan berdaya saing. Di sini saya untuk menambahkan saja nih. Di sini berarti menambahkan sikap dan perilaku religius di lingkungan dalam dan luar sekolah. Insya Allah SDG sudah melaksanakan hampir sempurna. Pak Ali, Pak Hadi, kalian Pak Rahmat untuk melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan berkualitas sehingga peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik. Namun untuk SDG saya kira rekan-rekan guru sudah semaksimal mungkin, tetapi ini juga harus disinkronkan dengan dinas pendidikan. Karena apa? Kekurangan tenaga personil. Memang dalam tuntutannya di dinas tugasnya guru ya bisa mengajar seperti itu, harus kesana kemari. Akan tetapi lebih baik Pak perlihatan guru itu sama, diratakan. Kita tidak apa-apa, kita kesana kesini, tapi justru kita mengurangi hak pendidikan anak, hak yang didapat anak. Contohnya, misalnya kelas 6 saya pegang, kemudian kelas 2 kan kosong, misalnya Pak Hadi ada rapat karena kan beliau kepala sekolah, otomatis Bu Tanti atau saya meninggalkan kelas ke kelas 2. Ya itu pantas, iya benar, kelas 2 terisi, kelas 6. Nah seperti itu berarti kan kita harus mementingkan hak anak di situ untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai yang ada di undang-undang ya Pak ya. Dan itu mungkin poin penting yang bisa salah satu poin penting yang saya utarakan, dan mungkin ini nanti bisa diutarakan di filter atau yang sebagai penambahan itu. Kemudian mengupayakan pemanfaatan waktu belajar akan memberikan hasil yang terbaik bagi perkembangan peserta didik. Karena yang penurunan literasinya yang kurang, jadi mungkin nanti bisa diadakan program setelah pembiasaan pagi anak-anak seperti diberikan program 5 menit atau 10 menit itu di pojok baca. Kan istilahnya perpustakaan sudah mulai jalan di kelas-kelas itu kan sudah ada laci buku diwajibkan 10 menit atau 5 menit untuk melaksanakan program literasi 10 menit. Nanti bisa dibuatkan program, mungkin Pak Hadi bisa menambah program literasi 10 menit sebelum masuk ke pembelajaran. Nah, tetapi di situ tidak hanya anak disuruh membaca, tetapi anak bisa mempresentasikan tadi saya sudah membaca apa. Jadi pemahamannya di situ sudah bisa membaca apa, mereka belajar untuk mengungkapkan hasil pemikirannya. Jadi tidak hanya anak disuruh enak pojok baca, selalu baca selesai, tapi dia tidak memahami maksudnya. Karena kebanyakan siswa itu bisa membaca tapi kurang bisa memaknai, bisa memahami. Mereka tidak bisa menceritakan apa yang mereka baca tadi, maksudnya apa. Kebanyakan memang bisa membaca menulis, tapi tidak bisa membaca dengan memahami dengan kesempurnaan seperti itu Pak. Itu mungkin usul dari saya lagi. Mungkin kalau misalnya dari kelompok dari kelompok saya lagi Rudi. Ngapunten Pak Haji, Pak Pengawas, itu yang saya sampaikan dari saya melihat visi dan misi. Ya. Terima kasih untuk kelompok Bu Tanti dan Bu Widya, tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu sudah menemukan akar masalah. Dari
dua kelompok berarti sudah menemukan akar masalahnya, kira-kira pemecahannya, dan akan direncanakan dalam program kesatuan pendidikan. Memang betul Bu, berdasar latar belakang saya pembuatan PNHK salah satunya adalah literasi. Literasi identik dengan membaca, tapi sebetulnya sangat luas Bu. Literasi itu pengetahuan yang sangat luas. Anak-anak bisa kita ajak keluar, kita suruh melihat sebuah pohon di salah satu taman di sekolah, terus disuruh menceritakan, disuruh menghitung berapa daunnya, disuruh menceritakan itu tanaman itu termasuk golongan dikutil ataupun monokutil, atau kalau itu memang kelas tinggi, itu juga termasuk ranah literasi. Untuk yang kelas rendah kemungkinan setelah disuruh mengamati sebuah pohon, pembelajarannya diajak keluar, disuruh menghitung berapa daunnya, warnanya berapa macam, itu juga termasuk sudah ranah literasi. Jadi tidak, memang literasi identik dengan membaca, tapi bisa disiasati dengan cara-cara yang lain. Bapak Ibu betul sekali, memang di era yang serba canggih ini membaca buku secara manual kayaknya agak ditinggalkan anak-anak. Walaupun memang di setiap kelas di sudutnya sudah diberi sudut baca, tetapi pelaksanaannya memang sudah berjalan. Untuk efektifnya nanti setelah kegiatan literasi selama 10 menit sebelum kegiatan pembelajaran, alangkah indahnya anak-anak disuruh membuat resume, entah satu paragraf atau setengah halaman buku begitu. Jadi di sini juga saya akan sesuai dengan akar masalah yang sudah ditemukan Bapak Ibu, saya menambahkan akan kita buat perencanaan program pendidikan di satuan pendidikan, yaitu dengan literasi digital. Kita tadi sudah mengatakan bahwa kayaknya membaca secara manual sudah agak ditinggalkan anak-anak. Kalau Pak Guru dan Bu Guru tidak mendampingi secara terus-menerus, mungkin diberi tugas disuruh baca baru 3 menit ataupun 5 menit, paling bosan, paling dikeletak begitu. Untuk literasi digital memang kita kembali ke sana tadi, yaitu tentang SDM-nya ya. Walaupun latar belakang pekerjaan orang tua di sini beragam Pak Ali, tetapi untuk satu anak satu HP itu masih kita temukan di satu anak belum bisa satu anak satu HP. Tidak semua anak maksudnya mempunyai HP atau memang belum dibekali oleh orang tuanya pegang HP. Seumpama kita canangkan program literasi digital, itu kan artinya satu anak harus pegang satu HP di salah satu kelas, umpamanya kelas 4, kelas Bunia, maka Bunia harus bertanggung jawab tentang kegiatan itu. Jadi selama ini kan HP biasanya dipergunakan untuk melihat sinetron atau bermain game. Kebanyakan ya bermain game, sehari-hari anak-anak itu bermain game. Pada saat kegiatan literasi digital, HP itu kita manfaatkan untuk hal yang bermanfaat. Untuk sarpasnya di sini kayaknya sudah mendukung nih, wifi-nya sudah kuat Pak Ali, 50 MB, kira-kira seumpama kelas 1 28 anak masuk ke sini, insya Allah masih connect semuanya ya, masih kuat. Itu padahal kelas yang paling besar jumlahnya, anak-anak kelas yang lainnya itu kisaran 25, 24 begitu. Kita manfaatkan juga ruangan ini
otomatis nanti bisa kita namakan ruang multimedia, ruang komputer, ruang yang ada kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan IT. Jadi dunia harus bertanggung jawab, hari itu harus memantau pemanfaatan HP oleh anak. Bagaimana sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya berarti kalau jam kedua HP-nya anak-anak dikumpulkan, yaitu koordinatornya dunia, waktu pelaksanaan dibagi lagi. Setelah kegiatan literasi digital kita bisa download cerita-cerita yang sesuai dengan perkembangan usia anak. Tentunya kelas 1 sudah agak berbeda dengan kelas 4. Setelahnya dunia harus menjadi koordinator lagi, kita kumpulkan lagi karena anak-anak melanjutkan kegiatan pembelajaran yang versinya sudah berbeda. Kemungkinan kegiatan waktunya dunia kan harus terkumpul lagi. Jadi seperti itu. Bagaimana seumpama kita masukkan ranah literasi dalam program perencanaan pendidikan di SDN Gede dengan adanya literasi digital. Ini masih rencana, berarti nanti bisa kita terapkan atau melalui musyawarah dengan guru selanjutnya atau melalui waktu sosialisasi program. Pak Ali di sini setiap tahun awal tahun ajaran baru saya mengundang seluruh wali murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Saya sosialisasikan program-program selama 1 tahun berjalan. Dan pada waktu itu nanti kita tambahkan juga yaitu tentang literasi digital supaya orang tuanya tidak melarang. Kenapa sekolah kok membawa HP? Begitu. Ini sangat sesuai dengan latar belakang yang kita buat atau Pak dibuat RHK-nya. Jadi latar belakangnya itu tentang literasi. Untuk pencapaian rapor mutu bidang literasi tahun 2024 memang itu terpengaruh dengan SDM-nya anak-anak yang sekarang sudah duduk di kelas 6. Pak, waktu itu memang ada beberapa anak yang masuk dalam kriteria keterlambatan belajar dan kami belum mengetahui bahwa anak tersebut memang sebetulnya itu tidak boleh mengikuti ABK. Anak-anak yang berstatus ABK memang tidak boleh mengikuti ABK. Tetapi pada waktu itu nanti kita belum tahu nih. Kemarin Pak Ali setelah saya mengikuti pembahasan sekolah bakar, oh ternyata seperti itu, makanya kualitas rapor mutu literasi SDN Gede menurun karena mengikut sertakan anak-anak yang lambat belajar. Untuk tahun kedepannya ada pendataan sehingga anak-anak yang berstatus seperti itu tidak diikutkan dalam ABK. Nah, Bu Widya bisa berkomentar tentang visi dan misi. Nanti Bu Widya akan saya ajak diskusi untuk memasukkan ranah literasi dalam visi ini. Dalam visinya kita masukkan ranah literasinya. Untuk selanjutnya adalah kegiatan monitoring. 1. Memastikan kesesuaian antara rencana kerja dengan pelaksanaannya. Jadi rencana yang sudah kita canangkan tahun ini, kita harapkan pelaksanaannya kita di tahun pembelajaran. Apakah bisa tinggal kira-kira setengah semester 2? Insya Allah bisa nih. Insya Allah kita bisa, kita sisipkan yaitu tentang literasi digital dan peningkatan literasi secara manual. Tetapi nanti sosialisasinya menunggu tahun ajaran 2025-2026. Jadi bisa kita masukkan di dalam rencana program. Yang kedua, satuan pendidikan dapat melihat perubahan yang terjadi di satuan pendidikan sebelumnya dan sesudahnya setelah menerapkan perencanaan berbasis data. Data sudah kita peroleh, yaitu literasi di tahun 2024 menurun. Kita harus
membuat perencanaan program sehingga di tahun depan kita harapkan literasinya meningkat daripada di tahun ini. Itu nanti monitoringnya Pak Ali untuk program literasi, berarti untuk monitoringnya melihat hasil rapor itu di tahun 2025. Perencanaan program pendidikan merupakan proses yang memungkinkan pemimpin kebijakan untuk mengarahkan perkembangan pendidikan dan dapat membantu dalam mencapai tujuan atau sasaran yang lebih baik. Kepala sekolah itu sebagai manajerial, sebetulnya sebagai manajerial, tetapi di sini saya multifungsi sebagai guru juga sebagai akan dibawa kemana ranah pendidikan SDN Gode akan dibawa kemana, itu kepala sekolahnya harus punya semangat yang tinggi dengan mencari referensi perbandingan. Seperti kemarin ke sekolah penggerak SDN Kedopari 1 itu saya berjalan-jalan melihat lingkungan yang ada di sana. Itu sebagai perbandingan, bisakah hal seperti itu kita terapkan di SD Gode? Kemarin Bunia dan Butanti, saya keluar itu melihat lingkungan seperti itu. Bisakah itu sebagai perbandingan, termasuk kebijakan manajerialnya di sini akan dibawa kemana? Peningkatan penghijauan ataupun peningkatan untuk intaknya. Nah, di sini alhamdulillah ada orang bekerja merenovasi tempat uji. Itu kan termasuk akan dibawa kemana? Tujuan SDN Gode lebih baiknya akan dibawa kemana? Jadi itu saya minta pendapat Bapak Ibu guru, tetapi ide-idenya awalnya dari sana. Karena tidak punya musola, akhirnya memberdayakan perpustakaan untuk tempat ibadahnya, dan tempat wudhunya juga belum ada. Akhirnya ada pembenahan, perbaikan pemeliharaan di sana. Akhirnya anak-anak tidak jauh-jauh untuk mengambil tempat wudhunya. Jadi seperti itu monitoring yang kita laksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di SDN Gode. Selanjutnya adalah evaluasi. 1. Membandingkan capaian profil pendidikan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Sudah kita katakan tadi, literasi di tahun ini hasilnya 85. Kita harapkan tahun 25 nanti meningkat, kalau bisa 87 ataupun 88. Itu berarti membandingkan capaian profil pendidikan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Kalau dengan tahun sebelumnya malah kita lebih tinggi. Di tahun 2023 85,89, untuk tahun 2024 85, artinya berarti capaiannya menurun. Kita harapkan nanti di tahun 2025 akan meningkat karena sudah dapat masukan. Untuk tahun ini kelas 5-nya sudah berjalan ABK-nya ini, tapi alhamdulillah tidak ada yang berstatus ABK ini. Untuk kelas 5 kemarin alhamdulillah tidak ada. Semoga capaian literasinya meningkat. Allahumma amin. Kedua, kegiatan berhasil apabila terjadi peningkatan capaian dibandingkan tahun sebelumnya. Ini istilahnya hampir-hampir sama. Ketiga, kegiatan dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai rencana monitoring kemajuannya serta dievaluasi dampaknya. Jadi seumpama kita sudah merencanakan program literasi digital dan Bu Widya sudah angan-angan memasukkan literasi di dalam visi sekolah, itu nanti kedepannya harus kita evaluasi lagi. Dampaknya tentunya kita berharap dampak yang positif. Yang awalnya HP hanya digunakan untuk bermain game, hanya untuk chatting-chatting, kedepannya anak-anak bisa memanfaatkan hal-hal yang baik yang ada keterkaitannya dengan dunia pendidikan. Seumpama Bapak Ibu memberi tugas,
bisa browsing jawabannya di Google begitu, ataupun barangkali ada tugas kok tidak ada di materi buku paket, anak-anak bisa browsing mencari referensi di Google. Jadi itu kan pemanfaatan yang baik dari dampak yang kita harapkan, dampak yang baik. Kalau dampak yang tidak baik tidak usah kita utarakan di sini. Dengan melakukan ketiga hal tersebut akan terjadi proses perbaikan berkelanjutan. Yang terakhir adalah rencana tidak lanjut. Rencana program sudah kita konsep. Rencana tidak lanjutnya adalah kalau kita ada kegiatan sosialisasi program di awal tahun pelajaran, berarti tahun pelajaran 2025-2026 kita masukkan, yaitu kita sosialisasikan di SD Gode ada kegiatan literasi digital di setiap kelas. Jadi supaya tidak menjadi tanda tanya untuk apa anak-anak ke sekolah kok membawa HP, atau sekarang ada istilahnya juga literasi religi. Itu nanti bisa kita bicarakan di luar forum ini. Yang kedua, yang pertama, mendampingi peserta didik agar mereka dapat memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan baru yang diperoleh. Jadi dengan anak-anak Mbak Habi itu kan mendapatkan pengetahuan yang baru. Nah itu Bapak Ibu guru alangkah baiknya ya mendampinginya. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan dalam pemahaman dan keterampilan siswa sehingga dapat membuat penyesuaian yang diperlukan. Untuk guru mapel Dufai, hal ini juga dapat diterapkan nih. Seumpama dari yang pertama itu kan kita berarti bisa mengidentifikasi anak-anak yang mengalami perubahan dalam hal ini. Anak-anak menjadi bergairah belajarnya, lebih semangat belajarnya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat penyesuaian yang diperlukan. Tetapi kita tidak bisa meninggalkan hal-hal yang sudah berjalan selama ini, yaitu tentang pojok literasi di setiap kelas. Jadi tadi sudah ditemukan akar masalah, sebaiknya sebelum kegiatan belajar mengajar diadakan kegiatan literasi selama kisaran 10 menit dan ada tugas membuat resume. Ini Pak Ali ada dokumentasi observasi di SD antara kepala sekolah dan guru periode Juli Desember 2024. Ini ada kegiatan pra observasi sudah dilaksanakan oleh setiap guru kelas. Setelah pra observasi ada kegiatan pelaksanaan observasi. Saya berkunjung ke setiap kelas. Di sana saya juga sempat berdiskusi dengan anak-anak, dengan Bapak Ibu guru yang mengajarnya, itu baik guru kelas maupun guru mapel. Setelah acara pelaksanaan observasi, saya juga mengadakan kegiatan, ini termasuk dokumentasi yang pelaksanaan observasi. Yang terakhir yaitu pelaksanaan pasca observasi. Saya berdiskusi dengan Bapak Ibu guru kelas tentang kesulitan belajar dan kita pecahkan bersama permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Sebelum saya tutup, barangkali Pak Ali memberi penguatan atau Bapak Ibu guru bertanya, mungkin Pak Ali ikut menjawabnya nanti sebelum saya akhiri. Silakan, monggo kumpul ketemu Bapak pengawas, barangkali ada murid yang mau disampaikan, monggo. Kurang lebihnya saya mohon maaf pada Bapak pengawas dan pada Bapak Ibu guru. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sesi tanya jawab di luar sesi saya ini. Monggo Bapak Ibu. Sebelum Pak Ali memberi penguatan antara pemilihan kerja kepala sekolah, di luar itu barangkali Bapak Ibu
dia semi. Saya waktu di ilmu inklusi, saya melihat anak ini bernama Satria. Dia sebenarnya mungkin anak normal. Jadi dia mungkin berasal dari keluarga berkebun. Orang tuanya berpisah seakan-akan bukan musibah. Saya hubungi, saya WA, kayaknya tidak ada respon positif. Dan di rumahnya itu kan diasuh sama omnya yang notabene selalu saya melihat. Saya waktu itu mungkin bertanya sama orang tua saya kan yang mungkin orang sini, saya tanya latar belakang dan lain-lain. Seperti itu sudah ketemu. Nah, penanganannya kemarin itu pihak dinas pendidikan kesini tidak memberitahu. Tapi saya sudah melapor anak ini semi. Bukannya ada kalau awal itu kan memang anak sindrom, jadi proses ibu memang dia berarti kan sudah dari akhir gitu kan. Jadi mungkin penanganannya sudah jelas. Kalau yang Satria ini, saya kebingungannya dia ini normal, tetapi dia tidak bisa berjalan seperti temannya. Pengetahuan dasarnya dia tidak ada. Jadi saya di kelas 6 tetap mengajar seperti kelas 2. Nah, setiap hari saya beri tulisan seperti ini, ibu pergi ke pasar, dia bisa. Dan saya tanyakan kepada kepala SLB pada waktu itu bilang, saya omong-omong saya ke sana waktu saya ke Jombang, saya minta ketemu, saya tanyakan soal Satria. Itu anak ini kalau misalnya belajar harus saya dikti. Saya dekati, saya observasi selama 1 minggu. Saya disuruh observasi, saya observasi 1 minggu. Kalau dia selamat datang dia bisa. Terus kemudian saya tulis di papan, dia tidak bisa. Kemudian saya dikti lagi 12 bisa. Terus saya tanyakan, oh anak ini sepertinya semi tunagrahita. Loh kok tunagrahita Pak? Kesimpulannya apa? Dia hanya bisa atau mampu kalau jenengan arahkan, jenengan apa ini? Berarti kan dia bisa mendengarkan. Tunagrahita itu bukan hanya tidak bisa mendengar, dia tidak bisa mensinkronkan apa yang dilihat, didengar. Jadi dia harus betul-betul didikte betul. Bisa dia, saya beri tulisan, ibu pergi ke pasar, ibu pergi ke pasar. Tetapi saat mengucapkan dia bisa, tetapi harus saya dikte lagi satu-satu. Kemudian saya konsultasikan ke SLB di Tembelang. Sana saya bertanya, kok hasilnya apa? Bu, tidak akan bisa dididik seperti itu. Anda menghalangi haknya. Loh, nah terus orang tuanya itu tidak mau saya arahkan ke SLB. Ya setiap hari akhirnya saya mengajar seperti anak kelas 2, kelas 3. Nah ini solusinya apa? Sedangkan di kelas 6 nanti pembelajarannya sudah tingkat lanjut seperti volume, menjumlahkan, dia bisa lah 1 tambah 1, 1 tambah 5 bisa. Tetapi untuk lebih dari 10 dia sudah mulai kesulitan. Nah, sedangkan kelas saya itu diferensiasi total. Jadi anak yang sebelah sini dia kepandaiannya di bawah ini dia standar, kepandaiannya stabil. Dia tidak di atas, tidak di bawah, tapi stabil. Yang sebelah sini memang saya diferensiasi total termasuk yang apa ini Satria tadi. Nah, kalau saya sudah ada diferensiasi seperti itu dari tingkat apa ini kinestetik dari yang lain, itu sudah terwujud kan. Yang anak semi ini saya harus bagaimana? Sedangkan program yang saya ajukan untuk di kelas 6 itu kan akhirnya berantakan. Bukannya berantakan, juga terganggu dengan kondisi seperti ini. Nah, kebetulan saya kalau soal-soal itu saya ambil dari SLB, memang saya ambil dari SLB khusus
disuapin baru dia bisa makan. Nah untuk kedepannya ya kalau memang di SD sini nggak apa-apa Bu, saya bisa nerima terus sekolah. Dan nanti masalah penilaian dia lulus diterima di SMP dia tidak ada kelihatannya. Nah kalau yang Zahira dulu kan dia kelihatan ibunya bisa menerima, dia sudah cek ke dokter kalau anaknya memang berkebutuhan khusus. Dan di SMP YPM sini saya telusuri, saya sudah omong-omong sama kepala sekolahnya kalau anak ini memang punya kelebihan, ya itu memang itu seperti itu. Jadi nah, kalau Satria ini ibunya keluarganya tidak merespon positif, nanti penilaiannya bagaimana di ijazahnya? Kan tidak mungkin saya itu menulis nilai sama, ya maksudnya itu kan sama standarnya misalnya 70 lagi 70, terus anak yang lain bisa anak normal yang betul-betul lambat belajar tapi dia normal, mungkin kemampuan otaknya mungkin di bawah gitu, tangkapan tapi kan dia normal di bawah 100 misalnya IQ-nya, itu kan bisa ditulis bisa 70. Untuk KKM saya bisa menaikkan sedikit standarnya 72, aturannya kan biasa seperti itu gitu. Nah untuk Satria saya bisa memberi 70 gitu, tetapi konsep keadilannya di situ kan tidak ada untuk anaknya. Terus apakah nanti diberi atau diberi solusi bagaimana? Nah kebetulan kemarin itu waktu pihak dinas pendidikan inklusi itu kesini, kita ada outing kelas dan tidak ada pemberitahuan Pak. Jadi biar ada untuk kecewa juga, kenapa nggak ada pemberitahuan? Kalau gitu kan kalau misalnya beliaunya berkunjung kan saya standby di sini gitu loh. Biar aku kan itu sekedar apa ini mudah itu saya Pak Dewi untuk penanganan di kelas. Dan di kelas 4 juga ada anak berkebutuhan khusus juga. Memang sebetulnya harusnya di SMP, harusnya memang, tapi terus pun tinggi kemudian Tuhan itu katanya anaknya, ya kan sepertinya didetekan gitu, katanya mungkin kemampuan ekonomi, tapi kan sepertinya tidak. Nabungnya berapa banyak gitu, nabungnya uangnya banyak, tetapi memang kurangnya sosialisasi dari pihak apa ini yang menangani tentang inklusi, juga mungkin masyarakat menganggap sebuah apa ya itu bukan sebuah kelebihan tapi sebuah cacat moral itu seperti itu kan ya. Nah itu mungkin solusinya Pak Ali, Pak Budi, Pak Ahmad. Ngapunten saya bicara seperti ini gitu. Soalnya ini permasalahan yang ada di SD, terutama nanti anak ini berhubungan dengan kelulusan. Misalnya. Oke, luar biasa. Kita berikan kelas untuk belajar. Bapak Ibu, ada banyak hal yang perlu saya jelaskan. Pertama, saya mengapresiasi terlebih dahulu kepada paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ternyata Bapak Kepala Sekolah ini potensinya sudah muncul, sudah luar biasa. Ya, meskipun 2 tahun masih ada waktu untuk menanamkan benih-benih kebaikan sehingga nanti bisa dirawat kebaikan itu oleh generasi manusia baru. Nah, ini luar biasa. Kalau saya bandingkan observasi semester kemarin dengan hari ini sudah jauh berbeda. Kalau semester kemarin ditutup satu-satu, hari ini wis mandiri, cul-culan ngadeg dewi. Untuk itu kita berikan aplaus untuk beliau yang hebat. Ya, jenengan merasakan kan? Bagaimana? Hebat, luar biasa. Cara tanya kalau pampat jempolnya tak kayak jempol pampat. Ya, sudah familiar dengan rapor pendidikan, akar masalah, solusinya bagaimana itu sudah familiar, literasi digital. Nah ini capaian yang keren menurut saya. Tadi itu saya bisik-bisik dengan Pak Rahmat. Pak Rahmat, kocok-kocok kepala sekolah ini tambah sulit, tambah mau, tambah pintar.
umpama program seperti ini tidak dijalankan, orang iso. Kocok kepala sekolah, jenengan saja sebagai guru, jenengan bandingkan kepala sekolah perjalanan selama ini. Kalau dulu wis noreken, kalau program apa ya wis pokoknya semuanya dilaksanakan. Sekarang sudah beda. Ada masalahnya apa? Solusinya seperti apa? Nanti kita masukkan ke program yang bagaimana? Ini sudah jelas, step by stepnya ini sudah jelas muncul. Hanya tambahan dari saya, tadi kan program literasi digital dan manual. Sudah ditambah digital kan nanti, maka ke depan harus ditetapkan indikator keberhasilan. Apa sih indikator keberhasilan literasi digitalnya nanti? Apa sih indikator keberhasilan untuk literasi manualnya itu? Jangan tetapkan nanti. Tidak harus, tapi dituangkan di dalam program panjenengan. Indikator keberhasilan. Jenengan menetapkan keberhasilan literasinya itu jika anak seperti apa? Jika setiap kelas melaksanakan membaca 5 menit sebelum pelaksanaan pembelajaran langsung. 1, 2, jika anak bisa menetapkan sumber bacaan yang jelas setiap hari berbeda. Misalnya dulu begini kak iku sing diwaca. Misalnya terus 3, memahami isi bacaan dengan cara menuangkan, menceritakan kembali isi bacaan melalui tulisan. Berarti kok nyusun gawe. Berarti kudu ana buku khusus literasi. Mari waca terus dituangkan dalam bahasanya sendiri. Setelah itu, apa meneh indikator keberhasilan setiap nanti perwakilan anak secara bergiliran menyampaikan, kalau kesemuanya nggak mungkin karena terbatas waktu, menyampaikan isi bacaan secara lisan. No. Tadi disusun indikator keberhasilan spesifik, itu harus spesifik supaya bisa diketahui tingkat pencapaiannya. Prosesnya ini bisa diobservasi. Oh ini kurang ini, kelebihan ini, itu bisa diketahui pada saat pelaksanaan. Namanya monitoring. Terus nanti bisa dievaluasi hasil monitoring itu. Ya, oh program ini alhamdulillah berjalan lancar, hanya butuh peningkatan. Caranya bagaimana? Oh ternyata kok tidak berjalan ya? Kenapa? Nah kumpul lagi seperti ini, sharing bersama. Berarti ini ternyata termasuk bukan sakit berjalan. Apa penyebabnya? Nah dari penyebab itu nanti akan muncul solusi lagi, dipecahkan lagi bersama-sama. Sehingga program ini, program panjenengan literasi itu terkawal dengan jelas. Bisa dipahami ya? Nanti literasi digital juga begitu. Disusun indikator pencapaian. Tujuannya itu jelas, indikator pencapaian jelas. Rinci begitu. Sudah operasional. Nah, sehingga sampai di akhir periode tidak hanya sekedar program yang dijalankan tanpa diketahui tingkat pencapaiannya. Bisa dipahami ya? Sakit inten-inten menindaklanjuti ini. Kapan sok menindaklanjuti ini? Hah? Ojo suwi-suwi. Gawe indikator pencapaian ini kok suwi-suwi sak semester. Ya minggu ngarep ta ngono rundingan meneh. Sebelum rundingan wis duwe bahan kok kelas dhewe-dhewe. Pokok aku ngajono iki dibahas bersama. Kapan cocok disepakati bersama, ono gak cocoknya ojo gondok.
Ya, karena wong akeh pikirane iku wong akeh kok didadekno siji sing cocok digawe bareng. Tur engko kapan nggawa usulan, aja memaksakan diri. Usulanku kudu diterima mboten. Supaya iso ya. Jadi usulan tidak harus diterima. Ketika usulan tidak diterima, ojo ndok. Ketika diterima, konsekuensinya iku kudu dipegang bersama. Paham deh? Nah, jadi semesternya apa berarti aku iso ndelok ya apa moneve masih dilakukan, siapa yang bagian monitoring. Oh, berarti apakah program yang dulu yang kita bahas bersama di ruang multimedia sudah berjalan, tingkat pencapaiannya berapa persen, bisa diukur itu. Panjenengan bisa menceritakan sendiri-sendiri. Saya begini, ini komitmen bersama loh ya, janji kita bersama loh ya, diseksa ini kalau Gusti Allah loh. Loh iya, ini permalaikan ini loh ya. Nah, ya saya jawab deh, tapi ini itu pentingnya observasi ini untuk mencapai kebaikan-kebaikan. Gak mau apa itu formalitas. Ya, yang namanya belajar ya sudah tidak titik. Engkau apa sih kurang, apa sih kurang dipahami, komunikasi dengan pengawas. Oh cuma menengah akan jadi masalah. Ya, dimanfaatkan oleh pengawas. Semakin sopo sih monitoring harus ditetapkan. Bentuk monitoring ini seperti apa? Monitoring apa yang dibutuhkan? Yaitu indikator berhasil. Untuk didalamkan buku monitoring, tidak monitoring. Monitoring mingguan apa bulanan apa? Ya, sehingga jelas programnya jelas, program itu berasal dari masalah, terus dimonitor, tingkat pencapaiannya jelas, keberhasilannya bisa dicapai. Yes, yes, hebat itu kepala sekolah ini mah. Bola kalian tak rasa karo Pak Ahmad. Kanca-kanca nang pinter. Iki piyen awak dhewe gak maksa. Observasi kudu koyo ngene. Gak iso kanca-kanca. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada Bapak Kepala yang hebat. Iya, bersama-sama. Keberhasilan kita capai bersama. Berikutnya, kalau sudah refleksi, ya, kata Ibu, kalau sudah ini sekali lagi cek taraf belajar, gak apa-apa. Jadi belajar duwe sepeda jadinya belajar numpai kan gradul yudi barang murah kok. Tapi mari ini pokok terus gak belum sepeda kan. Selamanya tidak akan bisa bersepeda. Tapi begitu jatuh semangatnya tetap dipacu. Biasanya mau dicowok oleh sepeda. Nah, gampangnya ini. Nah ini tadi kapan wis refleksi diri, ojo golek alasan untuk menyalahkan pihak luar lingkungan. Harus refleksi betul-betul dan kekurangannya awak dhewe. Awak iki selama iki koyo ngene tantangannya tetapi belum bisa menyelesaikan. Nah itu refleksi. Kapan nyalahno pihak luar jenenge gak refleksi. Apa contohnya? Pak tenagane ten mriki kirang menyalahkan pihak luar. Tidak delok kekurangannya awake dhewe. Tapi cek nuntut. Kapan nuntut berarti kok pihak luar sing disalahkan. Berarti belum tumbuh budaya reflektif. Kalau sudah tumbuh budaya reflektif, mbok aku masang kekurangan koyo ini, kekurangan koyo ngono. Saya berangkat dari potensi diri saya. Apa yang bisa saya berikan untuk sekolah ini,
di atas keterbatasan seluruhnya. Iku jenenge budaya reflektif. Nggih. Nah, dilatih oleh iku. Dilatih. Aku orang nyalano. Tapi karena kita belajar, ya pelan-pelan tahu. Ojo belajar yang titik. Termasuk kurangi guru, sarana prasarana itu nyalano wong liya. Berarti itu belum terbangun budaya reflektif. Ke depan kita bangun budaya reflektif, dari hari ke hari semakin bagus, sehingga apa yang bisa kita berikan, kita memberikan yang terbaik, tidak perlu lagi menuntut yang lain. Termasuk kekurangan guru mengajar kelas 6 ditinggal nang kelas 4, mereka guru kelas 4 berhalangan. Kan panjenengan sudah diberi pembekalan waktu perkuliahan. Apa? Iya, pembelajaran kelas rengkat. Ya toh, wis duwe ilmu dhewe toh. Nah, kapan wis duwe ilmu dhewe, diterapno ilmu itu bermanfaat. Kalau ilmu bermanfaat, insyaallah kehidupan kita itu semakin hari semakin ditata oleh Allah. Diangkat derajat kita. Tapi kapan duwe ilmu, wis ngerti kok gak diamalno. Bagaikan pohon yang tidak bisa berbuah. Pohon gak iso uwong, gak mungkin bisa balik wong pohon dulu. Karena tidak bisa diambil manfaatnya. Tapi kapan pohon itu woe gembel, ate legi-legi kaya ngene jambune Pak Hadi. Mesti bolak-balik disambangi. Sing anane dijugo iki, bolak-balik disambangi. Ana runggu mesti disaponi. Nggih Pak, jelas wonten sih. Wong penting langsung dibrongkos, diopeni. Karena pohon bisa berbuah, bisa diambil manfaatnya. Tapi kapan pohon itu wis gak iso berbuah, orang mau mendekat ke situ? Enggak ada. Kalau sudah tidak ada orang mendekat di situ, sopo sing ngide? Genderuwo ya toh. Gak bisa banget kok akhirnya disogok genderuwo. Rumbuk ora ono sing bakal nyaponi. Wes tambah kanca-kancane itu dijak merono kabeh. Semakin dijauhi oleh manusia. Ngono lho ibaratnya ya. Nah, maka kalau kita sudah punya ilmu, kita amalkan ilmu, kita terapkan sesuai dengan yang kita dapatkan. Wes duwe ilmu di pembelajaran kelas rakyat, ayo dimanfaatkan. Karena guru diskusi, Bu, kita hari ini menerapkan pembelajaran kelas rakyat. Gak mungkin aku kelas 1 nduk kene, kelas 6 nduk kono, gak mungkin. Iso garu sing apik. Ayo ki apa carane? Wes berarti kok aku kelas 1 loro tak rangkepi pembelajaran kelas rakyat. Itu sebelumnya juga disusun perencanaan pembelajaran. Kalau yang bersangkutan guru kelas 1-nya itu berhalangan tiba-tiba karena sudah punya RPP, maka RPP ini didelok. Dino ini apa sih yang ingin dicapai? Kelas loro yang didelok apa sih yang ingin dicapai? Sehingga kedua-dua kelas ini bisa diberikan fasilitas belajar. Oke. Ini sanggup menerapkan. Bismillah ya. Belajar. Bismillah. Tapi ojo ngono ojo. Kok itu tak tinggal, jangan ditinggalkan. Karena hak anak itu memperoleh pendidikan yang bermutu. Caranya supaya mereka mendapatkan pendidikan bermutu, anak itu ilmu itu profesional. Kan masalah sertifikasi. Ayo, kapan masalah sertifikasi itu ciri guru itu profesional. Kapan guru profesional orang
oleh sambatan terus menerus. Kapan sambatan manusia ora apa pisang pindho telu papat lima enam aja terus ya halo ya wis pokoke kae terus-terusan kapan pisang pindho manusia ngono lho ya paham ya terus ya bisa mengerti Pak ya termasuk kepala sekolah itu meskipun bebannya kepala sekolah itu yo akeh tapi kata dengar itu guru koyo-koyo gak ada beban lho. Nanti hujan dulu mau sekolah tuh. Selalu senyum, gak senyum. Oh, selalu. Tapi kan anak sepape. Boten nyanyi, Pak, boten nyanyi. Aku paham kalau Pak Adi itu luar biasa ya. Paham ilmu sedikit tetapi langsung diamalkan. Itu yang saya mengajukan. Betul. Bukti saja beliau tadi ketika ditanya Pak Ahmadi di ruangan kepala sekolah lagi. Lalu kalau tumbuhan begini, beliaunya jawabnya hebat luar biasa. Pak Niki asli ini itu tumbuhan dinas biasanya dongone jodoh saya masukkan dalam rangka menghormati tamu Masya Allah. Ngeten iki lho. Niki sepele tapi diterapkan nilai-nilai agama itu kan ajaran agama saja. Ini ajaran agama. Kalau memang kamu benar-benar yakin beriman kepada Allah, Rasul dan hari akhir, maka hormatilah tamu. Iku kok dicatat ganjarannya, iku kok dikekno pada saat kita semua menghadap kepada Allah. Tidak banyak orang yang mengamalkan. Kalau kamu pengalaman saya biasanya boten kita ingin mendapatkan apa sih di dunia ini sehingga kehidupan di akhirat kelak kita itu bisa tersenyum gembira. Maka mumpung orang pengawas rakyat ini pengawas itu tamu aku duwe pemahaman diajari teko nilai agama dikon menghormati tamu. Doa ketika Masya Allah. Cara misalnya didelok dari sisi usia, aduh Pak Hadi, saya ini minum anak karo Pak Hadi. Iya, eranya sudah jauh, tetapi beliaunya luar biasa Masya Allah. Dan tidak semua dimiliki oleh semua kepala sekolah yang seperti itu. Nah seperti itu, luar biasa. Masya Allah. Jadi alangkah indahnya hidup di dunia ini. Kalau kita ini saling memberikan dukungan, saling memberikan support. Setiap manusia namanya manusia itu tentu ada nilai positif, keunggulan, ada kelemahan. Kalau kita ini bisa memanfaatkan keunggulan-keunggulan kita dalam rangka menutupi kelemahan teman kita, indah hidup ini Pak. Jangan sampai apa yang menjadi kelebihan kita manfaatkan untuk menjatuhkan, mengorek-orek kelemahan orang lain. Ngerokok itu dunia orang ini wis gak tenang. Loh, yakin, seyakin. Gimana? Kapan iso awak duwe kelebihan iki, kanca aku iki wis ngerti kancaku iki duwe kelemahan ini. Aku bingung bagaimana kelebihan ini untuk bisa memenuhi kelemahan teman-teman ini. Kekancan itu pena di barang aku.
Begitu ya. Yes. Alhamdulillah kula semakin hari ini semakin kagum dengan apa yang dilakukan oleh Pak Adi, luar biasa. Ini kalau kepala sekolah yang lain berupaya benar. Masuk usia ke sakmo, padahal ini menghargai pimpinan atasan itu ya perintah agama loh itu ya. Ngerti tapi gak dilakoni. Apa ya gak ngerti? Bisa uga ya. Bisa uga gak ngerti. Kudu dikai ngerti. Bahwa menghargai setiap manusia ini tuntunan agama, apalagi atasan pimpinan. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah Subhanahu. Semua perintahnya harus dijalankan, semua larangannya harus dijauhi. Namanya taat. Dan taat kepada Rasul, membawa risalah kebenaran. Semua yang didakwakan Rasul harus betul-betul ditaati. Terus nomor 3 dikongkon taat mulai kepada ulil amri. Siapa ulil amri itu? Ya pimpinan. Kapan level sekolah? Siapa? Kepala sekolah. Jangan rumah teman-teman ini. Ya, apa ini kan merefresh. Sajane wis ngerti tapi suwe dadi ini nggak boleh terus luntur-luntur. Nah, saiki kewajiban saya untuk mengingatkan semua perintah yang diaturkan kepala sekolah harus ditaati karena itu termasuk bagian dari ulil amri minkum di antara kamu di level sekolah. Kalau di level kecamatan ya Pak Korwil di level kecamatan, di level Dapil daerah binaan ya Pak Pengawas sekolah. Ngeten iki wis gak usah didelok usia. Iku mau lho dawuhe Kanjeng Nabi Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri. Jangan kapan menerapkan nilai-nilai agama pada setiap sisi-sisi kehidupan, insya Allah tidak ada jalan kesesatan, pasti akan benar jalan. Pokoknya berlandaskan nilai-nilai agama senantiasa. Urip yo pena, kekancan yo pena, ora patu-patu. Apalagi setiap dari kita ini sajane guru, kepala sekolah itu tujuannya padha memberikan layanan terbaik bagi peserta didik. Mung tupoksine beda-beda, guru sebagai ujung tombak nang kelas menghadapi siswa langsung, kepala sekolah memberikan pembinaan dalam satu institusi pendidikan, pengawas sekolah levelnya 1 binaan. Masing-masing memiliki tupoksi dewe. Ibarat apa ini benda langit itu memiliki garis dan sendiri-sendiri. Guru garis karo guru misalnya dadi bumi, kepala sekolah dadi matahari, pengawas sekolah dadi Jupiter. Iku duwe garis dan dhewe-dhewe, duwe tupoksi dhewe-dhewe. Setiap benda langit ini tadi wajib hukumnya untuk beredar pada garis edarnya masing-masing. Ojo sampai beredar pada garis edarnya benda langit yang lain. Kalau beredar pada garis edarnya benda langit yang lain bagaimana Pak Ibu? Lo tabrak itu ya apa? Lorong. Nah begitu deh. Jadi guru melaksanakan tupoksinya guru, memiliki tanggung jawab kepada kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan tupoksinya kepala sekolah,
memiliki tanggung jawab memberikan laporan kepada pengawas sekolah. Pengawas sekolah melaksanakan tupoksinya bertanggung jawab kepada kepala dinas. Strukturnya ojo mengintervensi satu sama lain. Nah, pengawas sekolah dua tupoksi diintervensi. Yo gak gelem sih. Kepala sekolah dua tupoksi diintervensi yo gak gelem sih. Jangan misalnya Pak Adi angkat supervisi nah di kelas terus Pak, belum ada hubungan jangan boleh itu kan berarti mengintervensi gak oleh gitu. Kau ano begini pato kono mau iya teko mereka kepala sekolah ini seperti itu sing api. Kapan kepala sekolah seperti itu sing api, insya Allah bahan itu akan taat. Tapi kapan kepala sekolah itu seperti itu api, bahan itu pun bergejolak. Selalu melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kapan tidak taat, tentu tidak akan ditaati oleh wis mulai. Jadi kau mau terus solusinya yang apa Pak? Sing anak berkebutuhan khusus itu harus diketahui kebutuhan khususnya seperti apa. Kalau sudah diketahui, berikan layanan sesuai dengan capaian belajarnya, bukan kepandaiannya. Pengelompokan belajar tidak disesuaikan dengan arah ini pandai tak kelompok nang pandai buatan, tapi capaian belajar. Adapun anak yang berkebutuhan khusus capaian belajarnya sangat rendah, ya sudah, startnya itu mulainya dari situ, pelan-pelan panjenengan berikan layanan sesuai dengan kesiapan belajarnya itu. Kudu orangnya ikhlas, kudu telaten, kudu sabar, ojo ditinggal maju. Kapan ditinggal maju, mereka nanti akan tidak mendapatkan layanan belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jangan perso langsung perkalian dua bilangan tidak ada. Jadi yang bersangkutan tidak mendapatkan layanan belajar sesuai dengan kebutuhannya. Dia itu gak butuh meniku. Kebutuhan itu kok yang ini langsung jangan utara ngomong. Wis bener meniku. Kebutuhan belajarku ini itu. Maka CP itu nanti untuk anak berkebutuhan khusus diturunkan levelnya, disesuaikan. Kalau level fase B tidak meskipun sudah diturunkan belum bisa menggapai, maka harus level A yang diberikan. Wis tadi wis kamu ya usul itu. Wis bener sih dengan lakukan ini. Ojo maksa karena itu maksa itu kan begini Pak, jangan. Wis wis bener sih dengan lakukan bener. Adapun nanti rapot ini kan disesuaikan dengan asesmennya menyesuaikan karo capaian belajar terakhir itu yang di asesmen, sehingga asesmen di lingkup kelas tidak sama. Anak yang memiliki kebutuhan khusus disesuaikan dengan yang panjenengan ajarkan itu. Beda, levelnya beda, tingkat kesukarannya beda sama sekali, tak bisa disamakan. Nanti nilainya ini kan karena sesuai dengan levelnya yang diakses itu, maka nilainya bisa bagus, bisa kan 90 dia, ya kan? Tentu anak yang normal bisa karena disesuaikan dengan level kemampuannya, diakses, dinilai bisa 60 dia. Lah Pak, 60 di sini sementara ini 90 kan nggak adil. Bukan. Justru ini letak keadilan kita. Nanti 90 harus dideskripsikan. Apa makna angka 90? Dideskripsikan. Si Sohima, si Satria masih mampu untuk
melakukan penjumlahan 2 bilangan 1 angka. Oh no, sesuaikan karo hasil belajar imam deskripsinya. Sementara anak normal ini mau meskipun 60, yang si Joni telah dapat melakukan penyelesaian soal cerita KPK. Oh no, tetapi masih butuh dilihat pada aspek apanya. Jadi dari deskripsi ini kelihatan jelas. Orang melihat itu. Cara tak gambarno iki mau nilai mata uang rupiah, sing iki mau meskipun tidak, tetapi nilai ini mata uang dolar Amerika. Nah, enak nih, 60 dolar Amerika karo 1.000 rupiah. Lah iya dolar, nanti begitu. Orang itu akan melihat. Makanya dicantumkan pada deskripsi itu. Gitu. Deskripsi itu. Ke SMP, SMA sih nggak ada masalah. 90 nggak ada masalah. Tapi kan berangkat dari deskripsinya tadi. Paham ya? Pak, bagaimana ijazahnya? Nggak ada masalah. Karena ijazah itu berangkatnya dari rapor. Rapor sudah ada deskripsinya. Meskipun di ijazah tidak ada deskripsinya, karena berangkatnya dari rapor, nanti yang melihat itu ditelusuri dari rapornya, deskripsinya seperti apa. Sehingga jangan ditinggalkan, tetap diberikan layanan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Pengelompokan anak jangan didasarkan pada kinestetik, motorik, wis macam-macam wis gak usah. Pokoknya itu kan capaian belajar. Capaian belajarnya anak ini diperoleh dari asesmen diagnostik itu. Ya, kognitif maupun non kognitif setelah diases, oh ternyata anak ini masih levelnya capaian belajarnya ada di situ. Sudah seperti itu mulai dari situ. Meskipun kelas 6, ini level pemula, jangan dipaksakan. Jadi sekolah di meja, ya sudah itu level itu nanti yang diberikan layanan di sini. Adapun tadi saya berikan seperti ini bisa, tetapi kalau sudah di papan tulis nggak bisa, jangan dipaksakan. Anak berkebutuhan khusus itu kewajiban kita untuk meniadakan hambatan yang ada. Dia itu hambatannya apa? Pendengaran. Maka kita tidak apa ini? Jangan dipaksakan melalui penjelasan lisan. Karena hambatan pendengaran maka tadi mulai dong. Ya semampu kita mengawal diri dibekali ilmu normal-normal terus ini orang harus tidak normal. Ya semampu kita. Tetapi jangan menyerah. Semampu kita itu artinya kita tetap berusaha untuk bisa memberikan layanan terbaik. Itu macam mana? Pengajar dan guru apa itu mah? SLB, itu pintar kok itu. Itu jenenge semampu kita. Jadi semampu kita itu gak terus lokro. Oh, iso ngene ya wis sampe gak yo. Sekolah nomor kali ngoten. Jadi semampu kita itu mah koyo langgahe jenengan itu mah. Aku belum bisa memberi layanan kepada anak ini secara optimal. Aku supaya bisa memberi layanan optimal, aku tak belajar guru SMP pintar. Sing ikhlas, insya Allah semua yang kita lakukan di dunia semakin banyak, semakin tinggi tantangannya, semakin besar pula pahala yang kita peroleh. Apa diri ini dalam rangka apa ya? Ibadah. Ganti ngumpul mau sangune bekal ke akhirat ini. Maka di sini ikhlas. Insya Allah itu nanti tidak sia-sia. Kita nanti pasti akan menuai mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan di dunia ketika sudah berada di akhirat. Awak dewe kapan ditimbang
kaya ngene iki modele urip kaya ngene sembahyang kadang kotor macam-macam perintah Gusti Allah akeh sing gak dilakoni ternyata ditimbang amal antara amal kebaikan dan amal keburukan akeh elek wes diputuskan ini direndahkan oleh rokok sing paling nisor selama 500.000 tahun keputusan pengadilan akhirat. Sebelum dibawa tiba-tiba ada yang kata, ya Allah, saya tidak ridho kalau guru saya itu divonis dengan demikian. Sementara saya akan dimasukkan ke surga. Mboten ridho. Kula angsale saged ngeten iki mergo jeripayahnya guru saya ketika saya masih berada di SD dulu. Coba itu yang kita harapkan. Jadi awak dhewe itu tidak hanya sekedar di dunia tadi. Ngono dulu. Penyelamat. Gitu deh. Sing ikhlas, ayo bismillah dadi guru sing adil. Siap Bapak Ibu? Ya. Nah, itu dadi kepala sekolah, dadi kepala sekolah sing apik, aku dadi pengawas sekolah. Nuturi ngene iki ibarat iki kantonku kapan dadi pengawas angkate nglendrang ae tutur-tuturmu iku demi guru tadi pengawas yang apik. Jadi kita saling mengawasi, saling support ke arah kebaikan. Ngaten nggih? Semoga semua kesulitan-kesulitan tantangan yang kita hadapi di dunia dan kita jawab dengan senyuman keikhlasan menjadi ladang ibadah bagi kita, bisa kita tuai di akhirat kelak sehingga kita nanti menghadap Allah dalam keadaan tersenyum bersama-sama dimasukkan dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin Allahumma amin. Banyakkan yang tidak banyak karena banyak salah, mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali selaku pengawas sekolah telah memberikan spirit dinas kepada kita semua. Semoga yang beliau amankan pada kita semuanya kita berupaya melaksanakannya. Untuk itu terima kasih ramunya Pak Ali, Pak Rahman. Semoga langkah-langkah panjenengan dari rumah ke sini membawa langkah yang mubarakah, membawa manfaat bagi guru-guru SD, muaranya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di SDN Rodek tercinta. Jadi selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.